Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme stupa. Kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan gambar Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo juga membuat laporan terkait meme stupa Candi Borobudur. Mantan Menpora itu melaporkan 3 akun media sosial yang dianggapnya sebagai pengunggah pertama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, Roy Suryo selaku terlapor kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka dan ia diperiksa sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Polda Metro Jaya sudah terhubung bersama Calvin Tonggi di sana. Calvin, selamat sore. Apakah Roy Suryo sampai dengan saat ini masih dalam ruang pemeriksaan? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus unggahannya meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Roy Suryo ditetapkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dan sebagai informasi, Roy Suryo dilaporkan oleh 2 orang berbeda atas kasusnya yang mengunggah meme stupa Candi Borobudur di akun Twitternya. Dan laporan ini dibuatkan dari perwakilan umat Buddha, yakni atas nama Kurniawan Santoso dan juga Kevin Wu di Polda Metro Jaya tertanggal pada 20 Juni 2022 lalu. Dan dalam laporan itu, Roy Suryo kini dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A UU nomor 19 tahun 2016 terkait dengan informasi dan elektronik atau ITE atau pasal 156A KUHP. Dan saat ini Roy tengah menjalani pemeriksaan sebagai status tersangka, dan Roy juga tadi mengklaim telah menyerahkan identitas pengunggah pertamanya ke penyidik. Sementara itu, kembali ke Anda, Fani. Mungkin sudah ada bocoran terkait dengan apa saja isi pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Calvin, singkat saja. Baik Fani, sampai saat ini berdasarkan penuturan dari Kombes Pol Zulpan, ini mengatakan ada 13 saksi ahli didatangkan di Polda Metro Jaya dalam menjalani proses pemeriksaan dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Dan sampai sekarang kami belum mengetahui informasi secara pasti kapan keluar Roy Suryo dari pemanggilan pemeriksaan ini. Kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan menjadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo dan juga Baradae terkait insiden penembakan Brigadir J. Permohonan perlindungan terhadap mereka sudah diterima oleh LPSK sejak hari Minggu kemarin. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah menerima permohonan perlindungan oleh istri Irjen Verdi Sambo dan Baradae pasca penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan istri Verdi Sambo dan Baradae beberapa waktu lalu, namun kondisi istri Verdi Sambo yang masih terguncang sehingga membuat LPSK belum bisa mewawancarainya. LPSK akan mengagendakan pemeriksaan psikologi istri Verdi Sambo serta Baradae. Walaupun kami belum bisa meminta keterangan dari Ibu B karena masih terlihat terguncang. Jadi ketika kami ketemu tidak ada tanya jawab karena belum bisa ditanyai. Jadi kami akan mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan asesmen psikologis lebih dahulu kepada Ibu P, termasuk juga kepada Baradae.
Sementara Presiden Joko Widodo meminta kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo ini dibuka dengan jujur dan seterang-terangnya. Menurut Presiden, transparansi penting agar tidak muncul keraguan di tengah masyarakat. Dari Pak Jokowi agar kasus ini tetap terang benderang untuk diungkap ke publik. Saya kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Terima kasih Pak. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Lisa Oktaviani di Bareskrim Polri. Lisa, selamat sore. Apa saja update pemeriksaan di sana? Selamat sore Fani dan juga pemirsa. Hingga kini kasus pembunuhan yang telah menewaskan Brigadir Yosua ataupun Brigadir J masih dalam tahap penyidikan. Pihak Polri juga menegaskan akan terus mengusut tuntas terhadap kasus yang menewaskan Brigadir J, yaitu adu tembak dengan Barada RE di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Tak hanya itu, salah satunya Polri juga mempersilahkan pihak keluarga untuk mengajukan terkait upaya autopsi ulang jenazah almarhum. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo pada 19 Juli 2022 lalu. Namun tak hanya itu, Polri juga telah menyerahkan hasil autopsi kepada pihak keluarga yang diwakilkan oleh pengacara Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak pada 20 Juli 2022 lalu. Dan update terbaru yang kami dapatkan di hari ini di Mabes Polri, yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Mabes Polri juga mengatakan pihak Mabes Polri juga hari ini telah berangkat ke Jambi, yaitu tepatnya di Polda Jambi untuk pemeriksaan 11 saksi yang menerima jenazah Brigadir J pada beberapa waktu lalu, yaitu salah satunya orang tua. Dan untuk detail rincinya dari pihak Humas Mabes Polri juga belum memberikan rincian siapa-siapa aja 11 orang saksi yang diperiksa di hari ini di Polda Jambi. Dan tak hanya itu, untuk keterangan lebih lanjut dari pihak kami masih menunggu statement dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri terkait kematian ataupun pemeriksaan saksi-saksi atas kematian Brigadir J. Kembali ke studio, Fani. Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas Lisa Oktaviani dari Bareskrim Polri Jakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin kembali diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri soal dugaan penyelewengan donasi. Penyidik kembali mendalami dugaan penyimpangan donasi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Salah satunya dugaan penyalahgunaan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air 2018 silam. Hari ini sejumlah pihak kembali diperiksa, termasuk Ahyudin yang diperiksa untuk ke-9 kalinya. Sementara polisi menjemput paksa Nikita Mirzani, pemirsa, akibat tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik. Tim penyidik Polresta Serang Kota menjemput paksa artis Nikita Mirzani di lobi utama pusat perbelanjaan Kamis siang. Nikita langsung dibawa ke Polresta Serang untuk diperiksa. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Shinto Silitonga mengatakan penjemputan paksa dilakukan lantaran tersangka mangkir dari pemanggilan polisi. Sesuai hukum acara pidana, dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Ya, kami tegaskan sesuai dengan histori
dari timelining penyidikan, pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20 untuk kemudian diperiksa tanggal 24, tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli, tanggal 6 Juli, benar, Rabu. Namun tersangka NM juga tidak hadir. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah jeda berikut ini MNC News Now akan segera kembali.